Api berkobar hebat membakar 4 rumah yang seluruhnya berlantai 2 di Jalan Lopis Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Besarnya api membuat warga di sekitar lokasi panik berlarian hingga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api. Menurut keterangan warga, api diduga berasal dari salah satu rumah warga yang dijadikan tempat usaha aksesoris tanaman. Sementara itu, pemirsa, sebuah rumah 2 lantai juga hangus terbakar di kawasan Ciberem, Cimahi, Jawa Barat. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sebentas. Kebakaran menghanguskan rumah 2 tingkat di kawasan padat penduduk di Kebon Kopi, Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. Besarnya kobaran api dan asap yang membumbung tinggi membuat panik warga di lokasi kejadian. Oh, karena bumi Pak Joni. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api dengan menerjunkan 3 unit mobil damkar. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian atas salah satu rumah, sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Total hanya 1 rumah, jadi 2 bangunan, ada bangunan 2 lantai. Untuk penyebab masih belum diketahui, hanya informasi dari korsleting listrik. Setelah 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan licin usai hujan, sebuah mobil box terguling di Jalan Raya Rawabuaya, Jakarta Barat. Ya, diduga sopir hilang kendali ketika disalip minibus. Sebuah mobil box terguling di Jalan Raya Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat sopir hilang kendali ketika disalip minibus di jalan yang licin usai hujan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengatur lalu lintas karena kecelakaan mengakibatkan kemacetan panjang. Ada mobil depan, motong, mendadak, mau ke kiri, dia kagok. Kita panggil derek, kebetulan dari kantor itu nggak begitu jauh, ada dereknya. Jadi dereknya untuk mempercepat, kita tarik mundur. Mobil box kemudian dievakuasi ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk menghindari kemacetan semakin mengular. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor babak belur dihajar warga di Jalan Sawo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum dihakimi warga, aksi pelaku mencuri motor dipergoki pemiliknya. Pencuri sepeda motor ini hanya bisa pasrah menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Sawo Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Aksi pelaku kepergok oleh korban saat hendak membawa kabur motor curian yang terparkir di halaman rumah korban. Pelaku yang panik coba melarikan diri, namun tertangkap warga dan akhirnya menjadi sasaran amukan massa. Motor saya mau bawa mana? Gitu. Mantu saya. Ini saya minjem, Pak. Ini saya punya teman saya. Saya minjem. Ya ini motor saya, kamu minjem bagaimana? Digituin sama mantu saya. Akhirnya Warga keluar. Warga keluar, disaut motornya, melari ke belakang. Pelaku akhirnya diserahkan warga ke patroli Satpol PP yang melintas di lokasi untuk diserahkan ke pihak kepolisian sektor Kebayoran Baru. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati melaporkan. Kita ke kasus lainnya, pemirsa, seorang pria disekap dan diperas sejumlah orang yang mengaku anggota polisi di Bekasi, Jawa Barat. Nah, sebelum disekap, ini korban sempat didatangi seorang wanita saat sedang berada di depan ATM. Dalam rekaman kamera pengawas, korban yang sedang ingin mengambil uang di ATM Plaza Pondok Gede, Bekasi, dihampiri oleh seorang wanita dikenal.
Tiba-tiba datang 3 pria yang mengaku sebagai anggota polisi menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Korban kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku. Saat di dalam mobil, korban mengalami intimidasi dan seluruh barang-barangnya disita, termasuk dompet, ponsel, hingga kunci motor. Para pelaku juga memaksa korban memberikan PIN ATM serta akses akun dompet digital miliknya. Korban juga dibawa berputar-putar hingga kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur dan baru diturunkan pada malam hari. Sebelum melepaskan korban, pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Jadi informasinya seperti itu, tapi kebetulan kejadian itu kan hari Minggu sore. Kita bilang saya dengar disekap oleh seseorang gitu. Iya. Korban sempat minta dokumentasi CCTV-nya, Mas? Dokumen CCTV korban sempat minta, ya. Makanya kalau lebih jelasnya ada alamat korban, mungkin bisa didatangi untuk minta keterangan yang lebih jelas dari korban, karena yang memviralkan dari CCTV juga dari pihak korban, Mas. Pasca kejadian, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Pondok Gede. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap orang asing dan modus kejahatan di tempat umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tega dagangan milik pedagang es krim keliling di Kranji, Bekasi raib dibawa kabur maling. Ya, pelaku beraksi saat korban sedang sholat dan istirahat di masjid. Aksi pencurian sepeda milik pedagang es krim keliling di Kranji, Bekasi terekam kamera pengawas masjid. Dalam rekaman kamera pengawas, korban datang ke masjid untuk sholat dan istirahat. Sementara sepeda dan barang dagangannya diparkir di lahan kosong dekat masjid. Tak lama kemudian pelaku yang berpakaian serba hitam muncul. Setelah memantau situasi, pelaku kemudian menuju lahan kosong tempat korban memarkir barang dagangannya dan membawa kabur barang dagangan korban. Korban baru mengetahui dagangannya hilang setelah salat dan istirahat di masjid. Kalau kejadian apa sih kurang tahu ya, Pak. Iya, taunya tukang es krim itu apa? Lari ke belakang nanyain ngeliat sepeda saya nggak gitu. Iya, sepeda es krim, sepeda saya ada ngambil gitu. Iya. Itu sama es krimnya berarti? Iya, sama es krimnya, sepedanya semua ada. Itu kejadian kapan sih, Pak? Nggak, habis Johor. Pada saat kejadian itu si korban itu pedagang es krimnya lagi ngapain, Pak? Gimana? Pedagang es krimnya lagi ngapain pada saat lagi tidur. Lagi tidur. Pas kejadian itu, emang dia bilang sendiri dia lagi tidur. Aksi pencurian milik pedagang seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di lingkungan ini. Kondisi lingkungan sepi dimanfaatkan para pelaku untuk menjalankan aksi jahatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, polisi membongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Dan polisi juga sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Satpamnya, satpam, sini gerak. Dua aja, Bang. Sini, dua. Sama kepalanya sama mana? Dandru. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Praktik aborsi ilegal tersebut dipromosikan secara online melalui 2 website. Kegiatan haram ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah melayani 361 pasien. Ya, rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil luar nikah. Ini rata-rata pasien yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa orang saksi. Tim Liputan iNews melaporkan.